Teman-teman semua petani semangat ya, bismillah mas, menawa iso panen api, harganya ya larang, yes, alhamdulillah. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ikut orang terus. Kadang kalau pas ganas-ganasnya hama tiap hari gendong tangki. Kondisi mas tanaman setiap hari dilihat pagi sampai sore. C8 Stimuno itu sebagai pupuk starter mas. C4 sama C8 kan cair mas. Kalau cair itu lebih cepat diserap sama irit. Harga juga terjangkau. Tapi sepengaruh itu mas ya? Menurutnya panjenengan lah. Ini pengaruh. Bukan promosi tapi testimoni. Testimoni langsung mas dari kecil. Saya bertani, menekuni pekerjaan bertani karena ya pekerjaan orang tua dari dulu juga bertani. Semua keluarga juga keluarga petani. Dan faktor hal kedua juga pendidikan cuma SMP. Cuman bisanya bertani ya saya tekuni bertani. Tapi alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan keluarga dan anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Ditya pada channel Halbanir Official. Di video kali ini kita akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dan juga bertanya-tanya bagaimana perawatan sebuah tanaman cabai poniron, cabai koleksi lama kita di bulan seperti ini bisa sebagus ini. Bisa dilihat kita syuting di pukul 12.00 di mana matahari tepat berada di atas kepala saya, namun tanaman cabai poniron ini tetaplah segar dan berdaun yang hijau segar seperti ini. Buat teman-teman semua, simak hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini. Nah, sekarang sudah bersama beliau narasumber pada video kali ini. Jadi kita akan sedikit wawancara bagaimana perawatan pada lahan budidaya ini. Jadi monggo mas buat memperkenalkan diri, nama, terus alamat, asal boleh, terus kemudian umur monggo. Ya, nama saya Adi Cahyono, alamat ada di Desa Maron, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, umur 25 tahun, asal dari Kepung Kediri. Nah jadi Mas Adi gitu, betul? Nggih. Asal dari Kepung, bermigrasi ke sini, ke Serengat. Bisa diceritakan nggak mas? Kenapa kok dari Kepung terus kemudian pindah ke sini gitu? Soalnya mas, di sana itu nanam udah hamanya udah resisten. Tuh. Satu. Yang kedua airnya susah, sama cuaca terlalu panas mas di sana. Akhirnya karena dengan berbagai kendala tersebut, jenengan memutuskan buat bertani aja di Blitar. Ya di Blitar. Kok jauh gitu mas? Istrinya Blitar mas. Oh, kecantol istri, akhirnya pindah ke sini sekalian mas ya. Iya. Nah kita tarik ulur dulu mas ya, jadi cerita ke belakang. Sebelum jadi petani di Blitar ini, panjenengan itu dulunya bekerja apa, bagaimana gitu mas? Bekerja mas, paling banyak bekerja. Kalau istilah bahasa Jawanya mancing. Mancing. Ikut orang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ikut orang terus. Lama-lama kan dapat ilmu. Iya. Yes, kalau nekat lah buka sendiri, punya modal sedikit buat nanam. Ya alhamdulillah ini panen, tanaman bagus. Nah gini mas, ini berarti kan panjenengan pertama kali budidaya di Blitar ini ya ini? Iya. Pertama kali. Yeah. Nah, bisa nggak sih mas diceritakan sejarah lahan ini tuh dulunya bagaimana? Apakah ini nggak pernah ditanami cabai atau memang udah ini musimnya cabai kalau di sini atau bagaimana ceritanya sejarah lahan ini gitu? Ini bekas padi mas, juga nggak pernah ditanami. Cabai juga nggak pernah. Baru sekali ini ditanami cabai. Jadi sebelum cabai ini lahan ini tuh padi. Padi. Jadi
Nah sebelumnya padi ini nggak pernah sama sekali ditanami cabai. Nggak pernah mas. Ini pertama kali yang bawa jenengan. Nggih, pertama kali. Bilang ke istri, ke mertua juga kalau Nggih. mau nanam cabai di lahan itu. Nggih. Terus responnya awal mulai itu bagaimana gitu mas? Apakah ada Responnya- penolakan atau mensupport gitu? 50% ada penolakan, 50% support mas. Cara Anda, cara jenengan meyakinkan lah yang 50% tidak mensupport itu bagaimana gitu mas? Ya, ya bismillah mas. Menawa iso panen api, harganya ya larang, yes, alhamdulillah. Akhirnya disupport mas, dibolehi pokok tenanan. Yang penting rajin, nomor 1. Akhirnya memperbolehkan buat Iya. menanam cabai ini ya, Iya. dengan kenekatan yang dengan bawa awal tadi ya mas. Modal pas-pasan. Terus bisa diceritakan ulang nggak sih mas waktu pengolahan lahan? Jadi ini kan sebelumnya padi. Padi. Bisa nggak sih mas diceritakan tadi ketika setelah padi itu diolah lahan kemudian cabai ini ya? Iya. Monggo diceritakan bagaimana ceritanya sampai jadi lahan ini gitu. Pertama habis cabai kan masih ada, habis padi kan ada bekas pohon padinya Ya. mas, dipotong dulu. Habis itu diairi sedikit, habis itu disingkal dibentuk bedengan setengah jadi. Nah habis itu tanah yang dari apa ini namanya, kalau bedengan Iya. dinaikkan sedikit mas buat tambah uruke. Lah habis itu nanti ditaburi kohe, Oh di pupuk dasar mas. pupuk dasar kohe. Sebelum ke pupuk dasar ini kohe tadi, waktu setelah singkal ini kan ada air, kemudian dibiarkan dulu mas ya. Iya, Apa terus ada air itu juga dinaikkan ikut juga nggak nunggu kering mas, Jadi dibiarkan kering Iya, dulu, baru kering, dinaikkan jadi bedengan. jadi bedengan. Setelah setengah jadi tadi dinaikkan, habis itu dibentuk bedengan ini mas ya. Iya. Terus ini bedengannya ukuran berapa ini mas? Ini bedengan 1 meter 10 cm, Kemudian mulsanya, 1 meter oh jadi bedengan ukuran 110, kemudian mulsanya 100. 100. Nah ini langsung aja ke jarak tanamnya mas. Kalau jarak tanam ini berapa berarti? Kalau cabai keritingnya jarak tanam 50 cm mas. Terus kalau rawitnya? Rawit tengahnya 33 cm. Oh ini single berarti mas ya? Ini single Oh iya, berarti ini single ya? Yang double si cabai keritingnya. keritingnya. Kan keritingnya pendek mas, Iya. nah, rawitnya kan di atas. Jadi metodenya adalah tengahnya cabai rawit, Iya. kiri kanannya Keriting, keriting. tumpang sari. Tumpang sari. Oh gitu. Terus ini mas, waktu ini dulu sebelum ke pupuk dasar, ini nggak pakai naungan mas ya? Nggak pakai mas. Kenapa kok jenengan nggak pakai naungan? Kadang naungan itu kan malah damel sarang hama, trip, cabuk dan Iya. teman-temannya kan bernaung di Perkutu-kutuan. di naungan itu mas. Perkutu-kutuan tuh bernaung di naungan tersebut. Makanya jenengan memilih tidak memakai naungan alias los gitu mas ya. Plus Berarti gundul. gundul dari awal gitu, nggak pakai naungan. Terus ke pupuk dasar. Pupuk dasar pakai Pakainya? kohe Mm-mm. sama pertipos Mm. dan NPK Kebo mas, sama kapur. Oh jadi 4 ini mas ya. Iya. Kohe, Pertipos, NPK, Kebumas, sama juga kapur. Iya kapur. Ini diaplikasikan berbarengan atau berganti-ganti. Berbarengan mas. Jadi, nah ini, jenengan taruh di pinggir kemudian dicampur jadi satu, apa kayak jadi bawa apa timba isinya kohe disebar dulu. Jadi satu mas. Jadi satu disebar rata. Oh, dikumpulkan dulu di pinggir, Iya. dijadikan satu, Iya. habis itu baru dicampur Campur disebar. rata. Oh, jadi simpel mas ya. Simpel. Pupuk dasarnya juga enggak Sekali kerja mas. sekali kerja, enggak terlalu banyak riwari jalan-jalannya. Nggih. Terus habis itu dibiarkan dulu, apa langsung ditutup tanah lagi? Ditutup tanah lagi, habis gitu dirapikan, dihaluskan mas. Kersane mboten brujal-brujal. Mulsane baru ditutup. Baru ditutup mulsa. Terus ini mas, ini kotoran hewannya kan pakai kambing. Iya.
fermentasian apa tidak? Tidak mas. Berarti kering seperti tanah. Iya, kering tapi selipan. Habis digiling Oh, halus berarti. halus. Oh, berarti wis halus banget kayak tanah no, Mas. Halus mas. Kenapa kok jenengan milihnya kotoran hewan kambing dari sebagai banyaknya opsi lah, banyaknya pilihan kotoran hewan lain, kenapa kok jenengan pakainya kotoran kambing? Kan ini kan ngadepnya musim kemarau mas, Iya. musim panas-panas. Ah. Kalau pakai kotoran ayam itu gampang layu mas, terlalu panas. Ya, kalau pakai kambing kan ada. Ya. Terus Jadi, juga awetnya awet kambing. makanya alasan pilihnya kotoran kambing ini ya karena mengikuti musim juga. Mengikuti. Berarti kan musim. Anda nggak dari awal saya nanam kotoran kambing terus kan Enggak, enggak. Mas. Berarti kalau emang memungkinkan cuacanya berubah ya kadang kotoran ayam, kadang ya puyuh. Oh, tergantung situasi dan kondisi berarti Iya, Mas. Kalau Baik, panas nggak berani. terlalu panas ya. Terus setelah pemupukan dasar jadi semua saat ditutup, Iya. kemudian jaraknya 33 cm Mas ya. Iya. Cabenya, keritingnya 50 cm. 50-an. Nah, setelah pembuatan bedengan ini jadi Mas ya, kemudian Iya. dilobangi kan. Iya. Cara tanam segitu, benih bibit pertama kali ditanam ini usia berapa? Usia keritingnya 33 hari mas. Terus rawitnya Sama, sama, Barengan. berarti berbarengan. berbarengan. Jadi kalau di sini daerah Jawa Timur biasanya orang nyebutnya dandakni. Nggih, dan Dandakni jadi titip benih di persemaian buat dijadikan bibit siap tanam. Iya. Jadi dipindah ke lahan ini kira-kira usia 33 3 hari. hari. Kemudian nah, proses penanamannya berbarengan berarti Mas. Berbarengan mas. Kenapa kok memilih sistem seperti itu? Tidak ganti dulu, Enggak. keriting dulu, apa rawit dulu? Kok memilih berbarengan gitu? Mending pertumbuhannya kersane bareng mas. Sejeneng wonten napa perawatannya sami kan. Lombok keriting kali rawit aslinya mirip-mirip lah. Oh, Milih bareng. jadi alasannya barengan sebenarnya simpel aja. Simple. Biar perawatannya sama, Nggih. fasenya juga sama, umurnya. obatnya nggak beda-beda. Iya, benar mas. Jadi dari awal pemupukan biar sama terus gitu Sama Mas. Ya. terus. Terus ini kita masuk ke perawatan awal. Ketika sudah tanam Iya. usia 35 hari di persemaian tanam ke sini, pemupukan yang dilakukan itu banyak apa tidak itu Mas? Sedikit mas. Kalau masa pertumbuhan kan hanya perlu nitrogen. Iya. Dikasih nitrogen aja, dikocorkan, sama nanti semprot hama lah tipis-tipis kalau masih kecil. Di fase awal ini, fase pertumbuhan awal itu pemupukannya jenengan kocor atau tegal? Kocor mas. Pakainya apa Mas? Mamigro sama C8 Stimuno. Bu, jadi C8 Stimuno sama Mamigro Iya, dikocorkan. dikocorkan. Itu berapa kali rutinitasnya? Bisa kalau masa pertumbuhan 5 hari sekali, kadang ya 7 hari. Jadi tergantung situasi. Iya. Ini ada yang petani itu ada yang pakai jadwal. Iya mas. Jadi setiap rutinitasnya itu dijadwal apa by feeling. By feeling Kalau mas. jenengan berarti by feeling. By feeling. Kadang kalau di jadwal nanti terlalu over, sakit. Terus ini kan by feeling kan Mas, agak sulit dicontoh. Iya. Menurut panjenengan kok bisa tumbuh by feeling itu bagaimana? Soalnya gini mas, kan masih kecil. Iya. Masih kecil kan nggak perlu lah terlalu sering dipupuk, takutnya nanti malah oyotnya rentan, Iya. akarnya rentan gitu. Akhirnya ya kalau ini kan berdasarkan Feeling. feeling dan pengalaman tadi Mas. Kan pengalaman sebelum lahan ini kan juga ikut manjing di orang-orang itu akhirnya tahu apa yang harus dilakukan di lahan ini. Nah itu yang sulit untuk dicontoh karena memang harus sering-sering ke lahan dan juga harus sering mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tanamannya. Yeah. Terus ini Mas, jadi di awal
itu pemupukannya selalu itu terus apa berganti-ganti, ada rumusan lain?